semata-mata untuk meluruskan supaya tidak terjadi penggiringan opini terhadap publik bahwasanya yang ibu katakan tadi mengenai Malaysia, ibu tadi kurang update bahwasanya di negara bagian hanya di negara bagian Sarawak. Oke? Ya sudah Bang Jeru. Itu Mahkamah. Waduh. Jaringannya Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran Bang Jeru. Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran Bang Jeru. Bang Jeru Salim. Tolong diulang Bang Jeru. Tolong diulang Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran. Katekismus mana tadi? Masih ada ya? Masih ada Bang. Iya. Nggak kedengaran, mulai dari awal, udah mulai dari awal. Ya, perlu ibu tadi kurang update. Saya harus menyampaikan untuk meluruskan dan tidak terjadi penggiringan opini atas pernyataan ibu tadi bahwasanya ibu tadi kurang update di Sarawak, hanya di negara bagian Sarawak. Oke? Itu saja saya mau sampaikan. Oke, makasih. Di negara Sarawak apa itu Bang? Jadi keputusan pengadilan kerajaan Malaysia menetapkan bahwa itu diperbolehkan hanya di negara bagian Sarawak, dengan mempertimbangkan di negara bagian Sarawak itu banyak dominan, ya saya tidak bilang mayoritas, dominan komunitas kekristenan itu di Sarawak, sehingga untuk mengotorisasi dan mensterilkan di negara bagian lain sangat dilarang Pak, kecuali di Sarawak. Oke, thank you. Betul Bang. Betul Bang. Itu di Tipingan ada orang Malaysia, di Kuala Lumpur Malaysia dan lain-lain barat itu dilarang penyebutan nama Allah untuk orang Kristen. Iya, benar Bang, benar Ustaz Arif. Aku juga di Semenanjung ada perbedaannya. Aku kasih pencerahan dikit. Oh iya, Abang dari Malaysia? Iya, saya dari Malaysia Bang. Oh iya, silakan Bang Nadim Haq. Diklarifikasi. Ya, aku di Semenanjung Malaysia, yang isunya itu cuma di Sarawak aja, di Sarawak dan Sabah Borneo lah. Dekat dengan apa tuh perbatasan Indonesia kan, itu Kalimantan ya. Kalau Sabah Sarawak itu. Iya, Kaltim ya. Iya. Ya, Kaltim. Itu doang. Itu cuma kerana di sana itu mayoritasnya memang Kristian gitu. So kita itu toleransi dari segi situ. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Enggak sewenang-wenangnya kita itu mau gimana ya? Mentarbiahkan orang bukan Islam, orang Islam untuk gimana ya? Macam kita itu mau berdakwah kepada orang Islam, enggak bisa itu dilarang. Cuman ada batas-batasnya gitu. Di Semenanjung itu memang orang panggil mayoritas Muslim. Di sini aman aja kalau kamu itu mau berbangsa beragama apa, kita itu toleransi, enggak ada masalah gitu. So enggak ada isu macam saya sering mengikutilah roomnya Ustaz Arif, Bang Zuma, apa semua itu kan. So memang benar kita itu bersuara gara-gara kita itu nama kalimah itu dipermainkan sama golongan mereka kan. Itu kalau aku di Malaysia juga panas melihat situasi ini di Indonesia sebenarnya. Itu. So pokoknya aku mendukunglah dakwah-dakwah Ustaz Arif dan sahabat-sahabat semua ya untuk memperjuangkan itu. Kalimah Allah itu enggak sewenang-wenang dipakai di mana-mana gitu. Iya, terima kasih Bang Nadim Haq. Silakan masuk Bang Andi. Saya mau nanya ke Malaysia. Di Malaysia ada, izin dulu Bang. Bang, di Malaysia ada katekismus nggak? Kismis apa tuh? Nggak tahu saya. Udah lanjut Bang Yerusalem. Kalau kismis tahu aku Bang. Kismis itu dimakan lah. Oh, kalau kismis nggak tahu. Beda bahasa kita berarti Bang Nadim. Kalau kismis itu di Indonesia itu yang di atas bibir, bawah hidung. Oh iya gitu ya. Itu kismis namanya. Saudaranya jenggot. Iya. Ini sama juga terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem pada pertengahan 2022, Zionist government mengeluarkan suatu kebijakan atau regulasi yang melarang dakwah dan membawa kalimat-kalimat atau dalam berbahasa kekristenan ruang publik.
dan itu hukumannya cukup lumayan, 1 tahun kurungan. Itu pernah juga terjadi di Yerusalem. Zionist government atau pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi 2022 pertengahan bahwa dilarang berdakwah lah katakanlah atau menyiarkan agama Kristen di ruang publik, dan hukumannya cukup lumayan, yaitu 1 tahun kurungan. Makasih. Saya dulu pernah di Malaysia ya, di Sarawak ya, saya ada 5 tahun dulu ya. Saya melihat masyarakat yang di Malaysia adem semua beragama loh. Tidak ada mau berdirikan gereja susah, ada orang demo. Bagus sekali orang Malaysia ini. Tidak ada mempersalahkan agama tentang agama. Iya, kamu punya, saya punya. Betul sekali. Kali ini saya sepakat dengan Dominik. Di sana juga tidak ada demo-demo dan pembakaran masjid ya? Tidak ada. No, cuma di Indonesia. Di Indonesia saja. Nah itu cuma di Indonesia yang ada bakar masjid ada. Iya. Enggak, gini saudaraku, Dominik dengar baik-baik ya kan. Sebelum Anda membawa narasi itu bisa berpotensi memecah belah anak bangsa jika Anda tidak memahami seutuhnya. Anda pelajari dulu SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9.8. Oke? Pelajari itu dulu baru Anda bernarasi. Oke? Saya tambahkan lagi. Sebentar, saya tambahkan lagi. Sebuah undang-undang sebelum disahkan itu dalam bentuk RUU, dan pada saat penggodokan RUU itu melibatkan yang namanya apa? Anda tahu? Forum FK, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang isinya itu terdiri dari 6 tokoh, ada alim ulama, ada rahib, ada pendeta, ada pastor. Nah, pada saat digodok itu melibatkan 6 unsur agama, kemudian bergulir disahkan menjadi undang-undang. Jadi artinya Undang-Undang SKB 2 Menteri 2006 nomor 9.8 itu melibatkan tokoh-tokoh agama dari Forum Lintas Agama Kerukunan FKUB. Oke? Jadi Anda pelajari dulu undang-undangnya baru Anda bernarasi supaya tidak berpotensi memecah belah anak bangsa. Oke? Makasih. Iya, maksud saya begini tadi ya Bang, di Malaysia saya 5 tahun, saya melihat masyarakat di sini bebas beragama di Malaysia itu, bebas, adem sekali lah, beda dengan di Indonesia, beda. Bapak ingin membangun rumah Bapak, Pak Dominik. Kira-kira proseduralnya apa, Pak? IMB. Oke. Kalau Demikian pun untuk membangun rumah ibadah merujuknya kepada undang-undang, yaitu regulasi pemerintah. Dalam hal ini kalau kita berbicara dengan rumah ibadah, rujukannya adalah SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9.8, Pak. Makasih. Ya itulah masalahnya di Indonesia. Kalau bangun rumah Tuhan tuh itu tanya semua surat-surat apa, sini tidak ada. Asalkan adem saja di Malaysia itu. Enggak begitu Benar juga nggak, Bang Dominik. Bang Nadim, betul nggak di Malaysia kalau mau bangun gereja, bangun masjid, bangun apa saja rumah ibadah itu bangun aja, nggak usah minta izin begitu sama kerajaan? Enggak begitulah, ada prosedurnya gitu. Gini, tujuan rumah ibadah itu, Bang, ikut majoritinya orang di kawasan itu apa gitu. Ketika mayoritasnya Islam, ya wajarlah masjid didirikan. Kalau majoritinya Hindu, itu wajarlah kalau kuil dibinakan, itu pokoknya gitu. Ikut keadaan setempat ya gitu. Majoritasnya bagaimana itu. Betul so itu. ikut prosedurnya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Enggak bisa sembarangan dibuat gitu. Harus melalui prosedurnya. Iya, gitu. Betul. Betul itu, Abang. So selagi gini kita itu Bang Fili gini, ketika gini Bang, ketika itu kita itu sama di Indonesia juga sama kan, kita itu bebas beragama gitu kan, tetapi mengikut acuan agama masing-masing lah gitu. Jangan pernah kita
menggunakan identitas agama lain gitu. Maksudnya yang saya lihat ya, ini berdasarkan saya orang luar, saya melihat situasi yang berlaku di apa negara jiran sekarang itu kan Bible digunakan bahasa Al-Quran gitu. Itu bukan di Malaysia aja yang memprotes itu, di seluruh dunia kalau melihat itu sakit hati gitu. So itu yang diperjuangkan sama teman-teman apologet Islam di Indonesia. Kami juga di sini mendukung gitu 100% ya. Sebab itu udah menyalahgunakan gitu. Kalau di Malaysia di Semenanjung nggak bisa itu, sebab kita itu dikawal rapat oleh Sultan gitu ya. Sultan itu memegang hal ehwal Islam gitu ya. Nggak bisa sembarangan di Semenanjung ya. Mantap. Jadi kasih aplaus dulu ya. Jadi dukungan API itu bukan hanya dari lokal saja ya, tapi dari berbagai negara, termasuk salah satunya Malaysia. Iya. Terima kasih ya Bang. Iya. Aku memang share teman-teman di Malaysia aku yang ber-TikTok ya, suruh mendukung channel-channel Ustaz Arif, Abang Handi, dan semualah yang sahabat-sahabat yang perjuangkan ini. Besok. Iya. Ya dah. Jangan lupa sokong saya juga, Dominic, mantan pemakai selama 5 tahun ya. Ya, bagi teman-teman yang seiman, yang di daerahnya sudah masuk ke waktunya sholat maghrib, silakan Anda dulu melaksanakan kewajiban Anda untuk beribadah 3 rakaat dulu ya, baru kita lanjut nanti. Iya, bagi yang sudah Bang, masuk saya waktu minta wilayah turun dulu ya. Iya, terima kasih Bang Nadim Haq ya, Bang Nadim Haq. Saya fullback Anda. Terima kasih atas penjelasannya dan kemudian klarifikasinya kepada kita umat Islam yang ada di Indonesia. Salam tauhid, salam satu Tuhan, abangku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Kitab doktrin bonus red. Udah ya teman-teman, saya juga turun, ini sudah mau persiapan untuk ini selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Makasih teman-teman, jangan kapok-kapok ngundang saya. Iya, Ustadz Wilibus, terima kasih Ustadz. Terima kasih Arif. Ya izin Handi dan juga teman-teman, jangan lupa follow saya dan sokong pembangunan musola yang kami bina, musola bina mu'alaf yang kami bangun hari ini. Nomor WA saya ada di postingan saya di akun ini ya. Demikian, makasih banyak. Tabarakallah fikum jazilan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Andi Silitonga, monitor Bang Andi. Ya, monitor Ustaz. Ya, dikondisikan kembali nih, saya mau sholat maghrib dulu ya, karena untuk daerah Jawa Timur sudah masuk waktunya sholat maghrib. Bagi teman-teman yang beragama Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Oke. Barangkali Ustadz Hatta sudah bisa, atau Bang Hendi sudah bisa monitor. Silakan, di sini masih ada teman Kristen, satu teman Kristen yaitu Bang Dominic NTT ya, Bang Dominic NTT. Ya, silakan Bang otak waras, Bang otak cerdas ya, Bang Andi. Dikondisikan. Jadi Bro Dominic tadi ya yang membawa istilah katekismus dia. Saya baru dengar tuh Bro Dominic. Iya, Abang Ganteng, kenapa? Ya, baru dengar juga saya tuh. Jadi kalau saya buka tadi, Ya baru dengar ya, itu kan cuman ada di gereja Katolik Bang, katekismus. ya,
Ya, makanya saya baru dengar juga, ya kan nggak jauh beda antara apa ya kan tentang Tritunggal kan. Jadi kalau saya buka isi dari ceritanya, katekismus itu sebuah diktat atau apa, sebuah buku gitu ya, seperti diktat ya. Itu pun berlaku mulai 25 Januari 1985 kemarin gitu. Jadi jauh nggak bisa dibahas itu. Jangan berubah lagi itu buat malu. Saya buka sini datanya, semacam diktatnya itu, buku panduan untuk di Katolik gitu bro. Kita bahas ini kan tentang abad ke-7 ya, abad ke-berapa gitu. Silakan teman-teman Kristen sampai menunggu Ustadz kami ya, yang mau diskusi kalau bisa yang bawa data lah gitu, jangan congok-congkoran, nanti membuat malu kalian sendiri loh. Yang berbasis data lah ya. Jangan imannya kena iman atau doktrin, jangan, karena bisa kami buktikan banyak doktrin kalian itu bertabrakan dengan isi Bible itu sendiri gitu. Tes. Selamat sore nih yang baru naik nih, Bramos, selamat sore. No. Ya, Bramos, selamat sore. Bramos. Halo Bramos, selamat sore. Dominic, aduh turun ya. Halo. Ya, tadi dia minta naik, udah turun ya. Halo Bang, aku di sini. Ada apa? Ya enggak. Tadi ada Bramos nama akunnya, minta naik, dinaikkan, enggak menjawab. Abang-abang semua sudah sholat apa belum ini? Di sini untuk di Jabar udah atau di apa? Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik ya, diskusi ya. Diskusi bawa data. Minimal ya, kalau bisa pendeta ya naik lah, biar enak diskusinya. Ya silakan ya teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan ya sambil menunggu Ustadz kami ya yang lagi sholat. Gak lama beliau tuh sholatnya. Silakan yang mau diskusi yang mau bertanya tentang Islam ya silakan ya. Ya saya mau bertanya Bang, boleh? Ya kalau bisa saya jawab. Ya aku bukan menyerang, mau bertanya aja. Bagaimana menyerang juga apa-apa. Tidak apa-apa, siap ya. Tidak Bang, karena saya dari Katolik bukan mau menyerang agama yang saya tidak paham. Saya mau tanya itu Abang, bagaimana pemahaman Abang di Al-Quran bait 9 ayat 123? Apa tuh? Apa? Saya ini mantan Kristen, tapi gak apa-apa. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau kamu tanya Bible, saya lebih paham sepertinya. Ya, bait 9. Bait 9. Bait 9? Ah. Apa tuh bait 9?
Ya, mana Pak Ustadz? Ya, kalau gitu pending dulu, coba pertanyaan lain. Saya baru dengar tuh. Enggak usah lah tanya kamu kalau gitu. Tunggu Pak Ustadz. Ya, pertanyaan lain silakan. Soalnya kita dua sama-sama Kristen. Saya ini mantan Kristen, bukan Kristen saya. Saya mualaf. Ya, kalau kamu Ayo kita diskusi tentang Bible yuk. Sejauh mana kamu? Oke, saya bertanya sama kamu boleh? Boleh. Kristen ini kan mengaku pengikut Yesus, betul ya? Iya. Nah, selaku yang mengaku pengikut Yesus, apa-apa saja yang kalian ikuti dari ajaran Yesus? Hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Berarti tidak makan babi. Apakah kamu nggak makan babi? Tidak. Masa? Yakin? Yakin. Kamu sunat? Sunat. Bohong. Jangan bohong, kamu dosa loh. Loh, coba aku buka celana aja, tunjuk sama abang. Kamu jangan bohong. Oke, selanjutnya. Apakah kamu itu ke gereja buka alas kaki? Ya, itu tidak, Bang. Itu. Yesus ke rumah ibadah buka kasut, buka alas kaki. Sama seperti Islam. Yesus beribadah ya ruku sujud. Sama seperti Islam. Kan begini, Bang, karena Yesus itu melihat dari segi pakaian, dia lihat hati, Bang. Kalau saya buka literasi di Bibelmu ya, nih ya, semoga kamu semoga kamu sadar ya. Di Bibelmu ya banyak ayat yang banyak persamaannya. Misalnya ya, kalau kita baca di Keluaran 35, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, ini yang diikuti Yesus. Ya. Keluaran, catat biar kamu paham. Yesus mengikuti ajaran itu. Keluaran 35 ini hukum Taurat. Selanjutnya, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Berwudu ini, sama ini. Keluaran 40:31. Jadi ketika dia mau masuk tempat tempat yang kudus itu, cuci tangan, cuci kaki semuanya, ya, membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini. Ya, kami berwudu, Bang. Kami berwudu, itu Kristen Ortodoks. Oh, kamu Ortodoks, tapi Katolik kok Ortodoks lagi? Kan sama saja Ortodoks dan Katolik, Bang. Beda. Ortodoks, Kristen mula-mula itu ya Ortodoks, Syria sama Katolik. Jadi paling tua itu Ortodoks. Ortodoks itu mirip malah ke Islam dia. Oke, selanjutnya ya saya baca. Selanjutnya saya bacakan ya. Maka aku bilang ini Yesus mengikuti ajaran Musa, hukum Taurat. Keluaran 28. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya. Gamis loh, serban dan ikat pinggang. Ya, demikianlah. Makasih Bang Busri, makasih. Ya. Jadi tutup dada, baju efod, gamis. Wow, gamis ini Islam setahu. Kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Serban juga mirip Islam nih. Keluaran 28 ayat 4. Baca, kamu catat dulu supaya kamu tahu ya. Selanjutnya, perempuan disuruh menudungi kepalanya, Islam yang menjalankannya. Cuman sebagian ada yang udah mulai, ada juga sebagian sih yang yang biarawati ya. Jadi nggak semua Kristen melaksanakannya. Ya, terus di Daniel 6, didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Bayangkanlah, inilah kami sholat 3 kali sehari, mereka kami 5 kali, kalian cuma 1 kali seminggu. 7 kali kami sehari. 7 7 kali dalam sehari.
Kalau seminggu sekali kok sekali, ngarang. Itu kan Seminggu sekali jadi gereja hari tuh Minggu aja. apa? Untuk Hari gereja. kalian nggak rutin, nggak usah bohong. Saya kan tahu, saya kan mantan Kristen. Iya, Oke, kami ya. kan bukan hanya di gereja saja, kami itu beribadah di rumah, di kebun. Gak ada, jangan bohong ya. Jangan bohong saya udah tahu. Oke, Waktu makan. oke, Ya beda. sudah Kalau Muslim makan. rutin, kalau Islam tuh rutin, ada jadwal rutin ya, nggak bisa Ada tinggalkan. semua. Oke, selanjutnya ya. Nehemia 8 nomor 6. Allah yang maha besar. Allah maha besar bro, nggak maha kecil. Kalau Yesus kan kecil ya, nampak sama dia kayak manusia. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Aduh, mirip sekali nih sama Islam. Aduh, ternyata nggak gini ya. Padahal ini kitab, katanya kitab Kristen, tapi kenapa Islam yang melaksanakannya? Kamu baca tuh Nehemia 8 nomor 6. Jelas sekali bro. Siapa yang selama bilang amin, amin, Islam ya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu cuman Islam menjalankannya. Aduh, luar biasa Islam. Kan nggak ada. Begitu bro ya. Jadi kalau kita baca lagi tentang ayat lain ya, cukup banyak ya, mirip-mirip ya, atau banyak dijalankan Muslim. Tentang hukum 10 hukum Taurat juga Muslim juga menjalankannya. Saya dapat datanya itu. Katolik itu keren bang. Katolik kata-kata kok Katolik ribut sama Protestan, katanya Katolik bilang kalian tuh nyembah ada patung gitu. Gimana tuh? Itu salah pemahaman. Nah, itu kan mereka kan belum tahu. Kalian loh. Hah? Belum tahu itu salah pemahaman mereka karena mereka yang makanya antara Protestan Katolik ributnya ngeri juga, apalagi dengan Oneness ya, JO tuh dibilang Tuhannya 3 katanya, Tritunggal Tuhannya 3 katanya. Saya rekam tuh narasi Billy Link itu. Ya namanya protes bang dari Katolik. Enggak, JO menuduh Tritunggal, Protestan kan Tritunggal juga sama Katolik, cuman Katolik sama Protestan ribut juga. Protestan bilang, Katolik bilang Protestan bidat, JO bidat. Kalau saya tidak salah bang, beda di Alkitab ya mungkin ya, beda sedikit lah. Sakramen ya, kalau Katolik ada sakramen ya. Iya sakramen abang, mungkin beda di situ. Katolik kitabnya 73 kalau nggak salah. Kalau Protestan 66. Iya betul lah bang. Kamu cari perbedaan antara Katolik sama Protestan yang lebih jelasnya. Saya cuma memahami tentang sakramen aja. Iya. Kalau di Katolik dikatakan kan Sri Paulus itu mewakili Tuhan di bumi, makanya Protestan nggak terima penghapusan dosa bisa melalui Paus katanya. Iya. Ya makanya Protestan keluar, mereka nggak terima. Nah, ini Kepas nih Protestan nih, silakan diskusikan dulu nih. Ya silakan Kepas. Ini dia HKBP nih Kepas ini. Oke, Kepas, Leku. Selamat sore para pengangguran sukses. Gak mau aku pengangguran sukses, aku pengusaha. Kau pengangguran sukses. Akunya ku bilang, bilang jangan langsung merasa. Aku bilang selamat sore. Bilanglah selamat sore. Aku para pengangguran sukses. Selamat sore aku para. Kalau para tuh banyak. Kalau para tuh banyak. Selamat sore. Kan nggak saya bilang itulah kan nggak ada saya sebut nama Gini bilangnya. Selamat sore, salam kenal. Merasa. Gini ngomongnya kok gitu. Selamat sore, kenalkan saya pengangguran sukses gitu dong. Bukan. Tahu nggak kalau ku bilang assalamualaikum beda jawaban Ustaz Tarik, makanya ku bilang selamat sore para pengangguran sukses. Iya, nggak boleh assalamualaikum karena di kitab pun dibilang jangan memberi salam kepada kawan seiman.
luar iman. Dibilang juga di kitabmu. Dilarang memberi salam. Dibilang juga itu bro. Jadi sesama seiman kalian aja ngomong gitu. Emang ada ayatnya bang dilarang beri salam? Ada. Dilarang memberi salam. Itu ayatnya 2 Yohanes 1 nomor 10 11. Yang berbunyi seperti apa bang? Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan diusir dan janganlah memberi salam kepadanya. Bayangkan, nggak boleh. Makanya kalian salam kepada sesama kalian aja. Gak boleh kita ngusir orang. Kalau dia baik, muslim baik, mana mungkin kita baca ayatnya kejam. Makanya gue bilang ajarannya gimana ini? Sebab ayah angkatku aja muslim, sholat di rumah masa saya usir. Kalau sholat biarkan dia sholat. Ikutilah jejak ayah angkatmu. Aku aja udah muslim. Biarkan aja dia sholat, jangan diganggu. Begini jangan diganggu. Ini di Flores ya, di Manggarai. Kebetulan tetangga rumah dengan saya. Dalam satu rumah, mereka 3 agama bang. Satu imam Katolik, dia pastor, namanya Pastor Akbar. Satu Protestan, dia pendeta. Satu guru ngaji di bagian Muslim. Itu abang beradik maksudnya? Ada beradik dalam satu keluarga. Masa? Mereka adem kok. Ya, aku juga adikku masih ada yang Kristen, adem. Memang kadang debat juga. Kau mereka debat sama aku, gak sanggup. Iya, mbak bingung mbak aku. Masih ada adikku yang Kristen, tapi lain rumah. Padahal satu makan, satu tempat tinggal. Kalau serumah nanti kamu ya nggak bisa lah makan di 2 orang itu, nggak enakan gimana sih? Makanya nggak serumah. Mana lah? Pernah dia tinggal sama aku, ya. Tiap hari aku debat dia, cengeng dia, KO dia buat. Mana bisa menang lawan debater? Masa dia gini? Menghargai lain. Enggak, dia ngotot mau bahkan Yesus lahir di kandang domba. Cari ayat sampai kiamat bulan. Kok ada? Mantap, hebat kau. Enggak ada. Jadi kan Kristen selalu membilang Yesus lahir di kandang domba. Mana ayatnya? Ngadi-ngadi. Bentar lagi Natalan. Natalan tuh tanggal 25 Desember ya? Iya benar. Biarlah. Di mana tertulis di Bible? Ini aku udah pesan kue nih. Siapa yang mau kue nih? Natalan itu kalau di literasiku buka itu Dewa Matahari, hari lahir Dewa Matahari bro. Yesus nggak ada 25 Desember. Kalian salah itu bro. Iya pada intinya aku udah pesan kue nih. Sele nenas. Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Boleh, yang muslim pun datang, boleh makan kueku, boleh. Tanggal berapa gratis. Sebenarnya hari kelahiran Yesus? Gak jelas bro. Pintu terbuka 24 jam. Tanggal agama Islam, Buddha, Hindu. Makan kue, selena silakan. Desember itu peringatan hari kelahiran Dewa Zeus. Salah kalian nih. Yesus mana ada disebutkan 25 Desember. Aduh, salah sembah. Mana ada Dewa Zeus. Orang katanya ya. Orang di slot aja ku bentak Dewa Zeus, kok ku bentak dikasih pecahannya. Nih, ku buka. Kau ganti bahasa Inggris. Nih, kita beda data bro. Jangan dibilang itu penistaan agama. Ya, jangan dibilang. Ini data Kristen sendiri kok. Ini dari Ini dari Ensiklopedia Katolik. Jangan ini loh dilaporkan nanti terlalu jauh. Silakan aja laporkan data ini resmi kok ini. Nih. Dilaporkan si Dosma nanti lah. Jangan bilang. Ini dari data kalian ini, bukan dataku nih. Sayangi anak dan istri. Mitra. Nih. Jangan dibilang. Nih. Jangan dibilang mirip dengan Kristen. Kami itu
memperingati hari kelahiran Dewa Matahari, nggak boleh. Ini datanya, ini disebutkan. Ini data dari internet Kristen. Gampang kali, kayak gitu. Aku beda data, bukan aku asumsi liar. Aku bukan asumsi liar ini. Si Dosma selalu memantau lo, nanti dibuka laporan LP sama Lae. Bang, Lae, kasihan lo kalau 5 tahun dalam penjara, kasihan. Iya, aku buat data ini nih, 25 Desember nih ya. Iya. Jus, aku nggak bilang Yesus ya, ini dia Jus ya. Nggak usah, yang abang tidak paham, jangan. Iya, ini 25 Desember. Berat itu lah itu. Bisday, the Natalis. Jangan kayak tuan logika dilaporkan baru minta maaf. Winter Sun. Nih, Winter Sun, Dewa Matahari. Aku bilang Dewa Matahari ya. Aku cuma bilang kelahiran Dewa Matahari 25 Desember. Ini. Tuh. Itu hari besar di kalender loh, di negara loh, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu loh. Aku cuma bilang itu kelahiran Dewa Matahari Mitra 25 Desember. Aku nggak bilang Yesus. Data kamu, apakah itu diketulis punya apa, Bang? Di kekristenan apa kitab itu? Jangan mengarang-arang. Lihat aja Profiku udah pakai bunga itu, pohon gaba-gaba itu udah terang. Bentar lagi lahir terang dunia. Iya. Percaya nggak lah Yesus terang dunia? Ya percaya. Iya, dia terang dunia itu. Anda ku bilang, siapa yang mau datang ke rumah saya makan selai nanas, ini dah saya pesan nih, mau agama apapun boleh menikmati selai nanas. Kayaknya tidur Ustaz Tata kayaknya ini. Sholat dia, Bang. Jadi jelas tadi ya, hari kelahiran Dewa Mitra 25 Desember ya. Itu data dari internet Kristen sendiri yang saya baca. Pak Ustadz Tata lagi sholat, mungkin sebentar lagi. Sabar, tunggu. Kau jangan terbang-terbang lagi pas. Kau takut-takut diskusi. Gimana? Tadi awak terbang coba. Yang ngomong hanya Bang Hendy mulu. Makanya udah deh Bang Hendy. Kalau udah ngomong harus dia didengarin mulu gitu. Makanya kita keluar aja gitu. Supaya lebih leluasa berbicara gitu. Kau bilang lah stop bang, gantian bang gitu. Oke, saya mau tanya kamu abang ya. Kamu dari mualaf. Saya mau tanya, itu perintah sunat. Kenapa kita beda pemandangan tentang kekristenan bilang? Tanya Kepas, dia Kristen juga itu. Iya, sahabat dengar. Itu perintah sunat itu dari Allah atau dari Muhammad, Bang? Ya, kami mengikuti ajaran Nabi Abraham. Abraham perjanjian sunat dengan Tuhan, Kejadian 17 ayat 7-14. Oke, sampai situ stop. Nabi Ibrahim itu sunatnya umur berapa tahun? Umur 80 tahun lebih. Oke, kamu beriman kepada Torah? Torah? Nah? Kami kepada Al-Quran dong. Torah kamu tidak imani? Kami pada Al-Quran, tetapi 10 hukum Taurat ada saya baca di Al-Quran, dipenuhi juga di Al-Quran. Saya tanya abang, Torah kamu tidak imani? Kami mengimani Al-Quran. Kami kan pengikut Nabi Muhammad. Bukankah kitabmu itu kalau tidak beriman kepada kepada Torah tidak layak, itu tidak sempurna? Yang jelas 10 hukum Taurat itu ada juga di Al-Quran, bos. Paham? Iya, kau paham kah? Mau saya bacakan? Saya tahu. Saya tanya kamu. Mau saya bacakan dulu supaya kamu jangan ngeyel lagi. Aduh, belum habis. Mau saya bacakan dulu. Saya tanya kamu. Justru kami juga lebih taat ya. Misalnya. Iya, saya tanya. Abang. Sabar. Kamu bertanya saya jawab. 10 hukum Taurat ya. Di kitab Musa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Al-Quran tuh di Al-Baqarah ayat 163. Jangan menyembah Tuhan selain Allah. Dah.
Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah padanya. Itu Al-Qasas ayat 88. Dilarang membuat berhala sebagaimana firman Allah. Nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu di Al-A'raf 180. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ingat dan sucikan hari Sabat. Di Al-Quran di Al-Jumu'ah ayat 9. Mengingat hari Sabtu dan sucikanlah, tetapi Muslim memiliki hari sebesarnya sendiri, yaitu Jumat. Ya. Hormati ayah dan ibumu, itu di An-Nisa 36. Menghormati kedua orang tua, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah. Jangan membunuh, Al-Furqan 68. Dilarang membunuh sesama manusia. Ya. Jangan berzina, surat Al-Isra 32. Dilarang berzina. Jangan mencuri, Al-Baqarah 188. Dilarang mencuri. Berarti dari kitab Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, Al-Ahzab 70. Iya, saya Jangan percaya. bersih bohong. Iya, saya percaya. Jangan iri hati, mengingini milik sesamamu, rumah istrimu atau apapun yang dimiliki sesamamu. Di An-Nisa ayat 54. Jangan merasa iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Saya tidak tanya itu. Jelas Stop. ya. Stop. Ya, kamu bicara Taurat, saya sampaikan. Iya. Jadi justru saya kalian para oten-oten pengikut Paulus, ya, karena Paulus menghapus hukum Taurat. Saya cari mancis sebentar ya, tar ya. Saya tidak tanya kamu panjang, pendek saja, simpel saya tanya. Kamu beriman itu 10 hukum Taurat kan dari Torah, betul? Dari Musa, betul? Nah, kan justru kenapa orang-orang Kristen ini tidak mengikuti hukum Taurat? Kenapa mengikuti ajaran Paulus? Iya, to the point saja. To the point saja, jangan panjang-panjang lebar. Oh, enggak panjang lebar, kamu kan bicara hukum Taurat, saya jabarkan secara lengkap dan lugas. Sabar, tenang bos, tenang. Ya, Kau yang nggak tenang, kau kejadian kau bacakan. Saya bertanya balik, kenapa kalian Kristen malah tidak mengimani hukum Taurat, sementara Islam juga, Islam mengimani hukum Taurat? Jawab. Iya. Jawab. Oke, saya jawab sekarang. Jawab sekarang, jangan potong. Silakan, jawab. Kamu mengimani 10 hukum Musa kan dari Taurat, betul? Iya, kau disuruh jawab, gantian jawab. Iya, sekarang ya di dalam Torah Ibrahim. Kamu jawab. Kenapa kalian oten-oten tidak menjalani hukum Taurat? Jawab, jangan kemana-mana. Gantian. Saya jawab. Tadi aku udah jawab. Gantian, jawab. Di dalam Torah. Jawab. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Jawab. Saya menjawab Padahal kitab itu, Perjanjian Lama itu menempel di Perjanjian Baru milik kalian. Sengaja kau ini gimana? Jawab, nggak usah kemana-mana, jawab. Gantian, cepat jawab. Kenapa orang Kristen tidak menjalankan hukum Taurat, malah mengikuti ajaran Paulus dengan membatalkannya? Katanya tadi tidak beriman kepada Torah, tapi ambil juga hukum Taurat. Jawab saya gantian. Aduh, ayo jawab. Nggak mampu kau jawab kan? Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Sementara di Bibelmu itu hukum Taurat menempel di Perjanjian Baru. Jawab. Nggak mampu kau jawab kan? Tapi kalau ngeyel tidak mau dengar orang. Mampu kamu jawab. Kenapa hukum Perjanjian Lama itu menempel lengket di Perjanjian Baru? Tidak kalian jalankan. Dengar. Kamu dengar saya satu-satu dong. Saya baru tanya di sunat tadi. Saya udah jawab. Gantian. Pertanyaan kamu tentang hukum Taurat udah saya jawab. Sekarang malah saya tanya balik. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Oke, fine. Sekarang hukum Taurat itu dari mana? Yang terjemahkan. Kau jawab. Jangan kemana-mana lagi. Jawab. Kau jangan ngeles kemana-mana. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Jangan kemana-mana lagi kau. Jangan kemana-mana lagi. Bertanya. Kita bicara tentang sunat tadi. Bukan tentang hukum Taurat. Kalian kenapa oten-oten tidak menjalankan hukum Taurat? Jawab. Jawab kata saya. Gak mampu jawab kan?
Inilah Macet. kamu orang itu. Macet. Ngeyel, Macet. ngeyel. Macet. Ngeyel kamu Islam. Macet. Ya, Bukan nggak mampu ya. Bukan Nggak mati saya. mampu kau jawab kan? Kamu Kenapa bersunat. kitab bilang perjanjian iya. lama itu menempel di perjanjian baru? Di situ sangat lengkap dan jelas tentang hukum Taurat, tetapi tidak kalian laksanakan. Untuk apa itu menempel kitab Yahudi di tangan kalian di kitab perjanjian baru? Ngeyel kali kau bang. Ya, kau yang ngeyel. Ganti yang bertanya, kenapa tidak kalian jalankan hukum Taurat? Ada 613 mispot di situ. Orang tanya sunat kau hukum Taurat. Gimana nggak nyambung? Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang Kau saya sudah jawab bertanya balik Anda. sunat, sudah jawab. Kau jawab dulu, jangan ngeyel kau. Tanya kamu. Nggak sudah mampu kau jawab kan? sunat. Kenapa? Pasti macet kalian jawabnya. Kenapa Kamu kalian tidak sunat itu menjalankan hukum berdasarkan Taurat? dari mana? Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa hukum Taurat perjanjian lama itu ada 613 mispot tidak kalian jalankan? Tidak Untuk jelas. apa kitab PL itu menempel di bibelmu? Nah, siapa kabur dia? Gak boleh jawab dia. Tidak Itu jelas kau macet apa. kalian kan? Macet kalian, macet. Jawab saya. Iya, Perintah saya sudah sunat jawab tadi pertanyaan Anda. Hukum Taurat Tidak, saya tanya. ada di Al-Quran. 10 Iya. hukum Taurat ada di Al-Quran. Nah, Siapa pertanyaan gitu balik, ya? kenapa kalian tidak menjalankan 613 mispot? Oke, Yang oke. ada di oke. perjanjian lama. Kau menang. Kau menang. Saya tanya. Jawab. Saya Enggak, tanya. enggak, jawab dulu. Ada enggak? Siapa lebih tua Al-Quran dengan Torah? Jawab. Ya lebih keluar Torah, kenapa? Nah, berarti Anda beriman kepada Torah toh? Betul? Tidak, kami hanya mengimani kitab-kitab sebelumnya. Oke, dari mana berdasarkan di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat kalau bukan dari Torah? Ayo jawab. Apa? Dari mana 10 hukum Taurat Anda tahu di dalam Quran kalau bukan dari Torah? Jawab. Ya Kalau kami bukan kan, beriman kan pada tadi sudah Torah. sejabarkan 10 hukum Taurat itu, sudah kami jalankan. Ada di Iya. Al-Quran, tadi sudah saya bacakan. Ah, tadi kau pertanyaan saya nggak kau jawab kan? Kenapa kalian tidak mengimani, Iya. tidak menjalankan 613 mispot yang menempel di kitab PB Anda? Berarti Kenapa? kamu beriman kepada Torah toh? Itu sebab sampai kamu bisa tahu itu 10 hukum Taurat. Iya, itu buktinya ada. Buktinya betul. 10 hukum Taurat ada. Iya. Kami menginamnya. Dengar dulu, 10 hukum Taurat itu apakah dari ayat Al-Quran atau dari Torah? Jawab. Iya, hukum Taurat yang 10 itu kami imani. Buktinya tadi Dari saya mana? bacakan ada semuanya. Dari Ada mana? semuanya Dari- 10 hukum itu. Dari mana datanya? Ada nih pertanyaannya, nggak ngerti saya pertanyaan Anda. Udah dibilang sebutkan. Iya, pokoknya 10 hukum Taurat yang benar itu kami jalankan. Itu ada di Iya, Al-Quran. 10 hukum Taurat Itulah itu 10 datangnya hukum dari intinya. mana? Boy, dengar dan Wah, nggak ngerti kau diskusi kau. Tah apa pertanyaan kau? 10 hukum Taurat itu dari mana datangnya? Ya 10 hukum Taurat itu kami jalankan udah. Apalagi pertanyaanmu lagi? Ya, kamu jalankan, saya tidak marah, tidak garang. Ya sudah Datangnya jalankan apa dari- lagi? dari Udah mana? ada di Al-Quran. Al-Quran dengan Torah siapa lebih tua? Sekarang pertanyaan kau gabruk dengan kau. Ya, udah tahu Taurat lah, kenapa? Bukan kabur, saya tidak panjang-panjang lebar. Aduh. Ya, dari mana? Udah Ya, paling- kau ngawur, pertanyaan kau ngawur. Gak ada esensi pertanyaan kau, ya. Pertanyaan ngawur. Gak ada pertanyaan esensi pertanyaan kau. Pertanyaan Pura-pura saya tidak aja gak kau jawab dari tadi. Pura-pura tidak Kenapa tahu, kalian atau- tidak imani hukum Taurat yang dijalankan Yesus? Tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku. Tidak satu titik pun ya. Ini abang bilang Ditiadakan. ini. Walau langit akan utuh. Kenapa kalian mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi tidak satu pun hukum ajaran Yesus yang mengimani hukum Taurat kalian laksanakan. Jadi Abang jadi mencari jelas ya, poin kalian ini bukan pengikut Yesus, tapi kalian ini pengikut Paulus. Kadrun Kenapa? botol begini, Karena cari poin. Paulus sudah membatalkan hukum Taurat. Itu, jadi ngadi-ngadi mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi 10 hukum Taurat itu tidak kau ajaran berdasarkan Yesus dari tidak mana? kalian jalankan. 10 Inilah hukum kalian Taurat itu berdasarkan kau ambil dari mana, Mas Bro? Kenapa kau tidak ikuti ajaran Yesus? Oh, sobat, Iya, marah kau. saya- Kenapa? Oke, iya. Kenapa? Kenapa kau tidak? Kenapa 10 hukum kalian Taurat tidak itu mengikuti kau ajaran ambil dari Yesus? mana? Kau ambil dari mana 10 hukum Taurat? Dari Ulang Torah. balik pertanyaan kau itu udah dijawab. Sekarang saya tanya balik. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Iya. Yesus mengatakan di Yohanes 5,
Ya Pak Ustadz. Lewat sana Pak Ustadz udah aktif Pak Ustadz. Kau ini memang umat Kau di Matius 5, 17 sampai 20 kata Yesus, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu padaku. Mas bro, Tidak satu titik pun kau ngawur kau. Tidak satu titik pun hukum Taurat ya ditiadakan walau langit akan runtuh. Kenapa kalian tidak jalankan? Inilah kamu umat Islam ini Ngaku-ngaku, cakap kau, saya mantan Kristen, mantan penyembah manusia, cakap kau. Makanya saya ikuti ajaran Yesus. Ya, kenapa tidak kau ikuti ajaran Yesus? Kalau itu maksud mualaf karena kenapa kau tidak ikut ajaran Yesus? Kau jawab. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus sesuai dengan hukum Taurat tidak kalian jalankan. Jawab. Ayo. Jadi sebenarnya kalian ini pengikut Paulus atau Yesus? Sebenarnya kalian ini pengikut Yesus atau Paulus? Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus tidak kalian ikuti. Kami pengikut Torah. Pengikut Torah, bukan pengikut Yesus. Beriman dari Torah. Bukan pengikut Yesus. Iya. Berarti ya, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu salah satunya babi haram. Kamu perintah sunat itu dari mana? Ajaran Nabi Adam, Nabi Abraham. Iya. Kau udah bolak-balik tanya, bolak-balik pertanyaan itu aja. Kau nggak ngerti diskusi kau nih. Dengar dulu, Abraham itu dari Torah kah dari mana? Kejadian itu hukum Taurat. Jawab saya. Nggak ngerti diskusi Abraham itu dari Torah kah dari mana? Dari Torah bos, paham? Oke, dari Torah, benar itu kau ngaku dari Torah. Ya udah Torah, kenapa? Makanya kami mengikuti agama Abraham. Iya, bagus kau ngaku. Iya. Nggak ngerti diskusi, nggak ada ilmu kau, nggak ada ilmu kau. Belum habis. Kau kutanya balik ya, kenapa kau mengaku? Ya silakan Pak Dabu, silakan Pak Dabu. Ini comor tidak. Ini mainan aja ini. Iya. Ya dari mana Abraham itu Taurat? Dari mana? Ya oke. Dari mana? Betul. Dari mana? Sejak kapan Abraham menerima Taurat? Sejak kapan? Diskusi macam mana? Sejak kapan? Siapa yang menerima Taurat? Siapa? Jawab aja bro, sejak Indonesia merdeka gitu loh. Itu dia. Abraham punya Taurat sejak kapan? Musa, bukan Abraham. Saya tidak nanya Musa. Kamu tadi mengatakan Abraham pemilik Taurat. Sejak kapan? Lu jawab sejak Indonesia merdeka gitu loh. Itu dia. Kamu bisa kata-kata langsung batuk. Tidak tahu dari awal. Lalu Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk Musa dan Ibrahim kan? Lalu kenapa ada nempel di Bibelmu? Tanya kamu. Jangannya. Kenapa nempel di Bibelmu? Apalagi mau didengar kamu? Dengar saya dulu ya. Kamu yang apalagi? Sejak kapan Abraham mengenal Taurat? Sejak kapan? Pemakan babi. Ibrahim itu datang dari Taurat kan? Saya nggak nanya Ibrahim. Sejak kapan Abraham mengenal Taurat? Berdiskusi. Mau apa kau? Menangis kau? Nangis sudah kau. Saya tanya samamu, sejak kapan Abraham punya Taurat? Jadi kamu yang menyambung. Iya, sejak kapan? Jangan nangis. Sejak kapan? Orang gembel begini. Sejak kapan Abraham punya Taurat? Ucluk. Kabur dia. Sejak kapan? Cek gimana suaranya ini? Tapi lanjut. Setel dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya mau sholat dulu di sini. Sudah masuk Isya. Lanjut.
Ya, selamat sore, malam, Jong. Jong, dari mana Jong? Tadi minta naik. Jong, nggak jawab, saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif, Kata, Bang Handi, Bang Otak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini Jong nih, Jong, selamat sore Jong. Dari mana Jong? Jong, kalau nggak nyahut saya turunkan ya. Tadi minta naik. Ya, selamat sore Oka, OI, hidrolik, selamat sore. Oli. Ya, Oli. Minta naik. Oli, minta naik tapi nggak jawab. Oli, selamat sore. Diturunkan ya. Jangan dulu itu dia ngobrol di typing. Oh, iya, mana? Itu makasih host. Ya, tapi kita kan mau tahu dia nih apa nih? Ya, Oli. Silakan. Oli. Oli hidrolik, selamat sore. Oli. Takut ketahuan apa Dominik? Dominik. Enggak ada orang Islam tuh takut-takut. Justru Kristen bawa belur di mana-mana diskusi pun. Betul. Bunda aja Bunda, ini ngeyel orangnya nih. Silakan Bunda, saya maghrib ini. Kenapa Bang kau bilang kita takut? Ustadz takut tuh. Kenapa? Dominik, kenapa kau bilang kami di atas takut? Itu Bang Otak itu takut. Takut kenapa? Takut, tadi udah jawab semua, kamu yang ngeyel. Apa? Pertanyaannya apa sih? Iya, sebelum saya menjawab, yang lain mute, biarkan saya dengan Bunda Rama ya. Boleh? Jangan campur tangan. Boleh. Apa diboleh? Apa? Masalahmu apa Bang? Saya mau bertanya kepada Bunda. Dua arah kita ya Bang ya? Ya, dua arah, boleh, siap. Boleh. Saya bertanya tentang sunat Bang. Ya. Sunat itu apa menurut perintah dari Allah atau dari Muhammad? Jawab. Ya dari Allah. Allah di dalam Al-Quran. Iya, di mana Allah dalam Al-Quran? Apa iya. kata Allah? Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Inilah jalan yang lurus. Dia bukan termasuk orang-orang muslim. Jadi apa itu? Kita ikuti milah agama Ibrahim. Apa itu? Perintah. Perintah sunat itu perintah kekal kepada anak-anaknya kan, kepada Ismail, Ishak. Ismail ini kan menurun kepada Rasulullah, bangsa Arab sana. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu yang dilakukan, kami lakukan karena kami ini ya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok nggak sunat? Oke, fine. Sekarang saya mau bertanya, Ibrahim di dalam Al-Quran sunat umur 80 tahun ya, betul? Ya, kenapa? Iya, Anda beriman kepada Torah?
kami mengimani